Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Hadirin berbahagia, kita teruskan ibadur rahman. Tadi yang season pertama adalah orang yang apabila berjalan di muka bumi ini dia rendah hati, tidak sombong. Yang kedua, dia melalui malam hari yaitu sholat tahajud. Ini yang ketiga. Yang ketiga, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat berikutnya adalah ayat 65-nya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaqulun Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Yang ketiga, Allah yang disayangi oleh Allah itu, yang ketiga adalah dia berdoa. Apa doanya? Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azab jahanam itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ini dia berdoa, berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari azab jahanam. Sangat dahsyat sekali. Oleh karena itu kita masih ada di sini yang selalu ikut kajian di sini. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari azab jahanam tersebut. Dan kita berdoa, minta kepada Allah. Kemudian yang keempat apa? Kita lihat lagi ayat 25-nya, surat 25 ayat 66-nya. 67-nya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Jadi yang keempat, nama Allah yang disayangi oleh Allah ini, dia apabila dia mendapatkan rezeki, dia membelanjakan rezekinya tidak berlebih-lebihan dan tidak juga terlalu kikir. Berarti dia diambil di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya ini kalau guru kita dia 50%. Tapi kalau belum kuat 50%, paling kurang kita 20%. 20% kita dapat rezeki dari Allah, kita keluarkan. Ada hak orang lain yang lewat kita. Jadi jangan kita ambil semua. Hak siapa? Yang pertama adalah hak orang tua, yang kedua orang kerabat, yang ketiga hak anak yatim, yang keempat hak fakir miskin, yang kelima ibnu sabil. Ada dalam suratnya 2 ayat 215. Surat 2 215 Allah berfirman yang artinya Muhammad, untuk infak itu kemana untuk mengeluarkannya? Kata Muhammad belum jawab. Kemudian turun ayat ini, infak yang pertama itu yang kita keluarkan pertama untuk orang tua atau mertua. Jadi jangan orang tua kita saja, mertua juga harus kita ini. Kalau cuma sekadar kita orang tua kita saja yang kita sayangi, orang tua kita saja yang kita beri, orang tua kita saja yang kita selalu kasih, sementara sama mertua kita jahat, curigaan, tidak pernah disayangi, nanti bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya nanti kita kalau punya mantu satu jahat, punya mantu dua jahat, punya mantu tiga jahat sama kita. Sebenarnya ini bukan yang mantunya yang jahat, masa tiga-tiganya mantu jahat semua? Kata Allah, aku ingin biar kamu merasakan bagaimana dulunya kamu jahat sama mertua, dan sekarang rasakan tiga menantumu jahat sama kamu. Makanya kita tuh harus baik. Loh, kemana kita nggak baik? Kita punya istri, kita dapat istri, dapat suami yang cantik, yang ganteng, kita tinggal langsung jadi. Siapa yang ngurusnya masih kecilnya, masih bayinya, menyekolahkannya, memberikan pakaiannya siapa? Mertua.
Nah, kita udah jadi, udah cantik, udah ganteng, udah jadi orang, udah berilmu, kita ambil, kita ikat di rumah kita. Loh, mertua dapat apa? Kadang-kadang anak kita saja mau main ke mertua, katanya jangan lama-lama ntar rusak pendidikannya. Nah ini, makanya kita tuh harus baik. Oleh karena itu kita, yang pertama infak itu ke orang tua. Yang kedua, karib kerabat. Jadi sama karib kerabat juga sama om, sama tante, sama ponakan. Kita itu harus baik. Jangan kita mau sama kita saja, jangan sama om tante kita saja, tapi sama om tante ya istri, om tante dari suami juga harus baik. Supaya mendapatkan berkah dari Allah SWT. Itu kepada saudara karib kerabat, baru kepada anak yatim, baru kepada fakir miskin, kepada ibu sabir. Saya teringat kalau kepada anak yatim itu memang kita harus baik. Sebab dalam surat Al-Ma'un itu apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu pendusta agama? Tahukah kamu pembohong agama? Siapa tuh pendusta agama? Siapa tuh pembohong agama? Itulah orang yang menghardi anak yatim dan orang yang tidak memberi makan fakir miskin. Maka orang yang mendustakan agama ini, orang yang tidak baik sama anak yatim, tidak perhatian kepada fakir miskin, fawailul lil musallin. Salatnya celaka, salatnya masuk neraka. Bukan itu saja, kalau dia salat dia riya, salatnya minta dipuji. Nah ini makanya kita harus infak, setiap dapat rezeki terima kasih. Terima kasih itu artinya pandai menerima, pandai mengasihi. Jangan terima-terima terus. Kalau kita terima saja, orang makan 5 hari makan, enggak buang air ke belakang, apa rasanya? Mengkel perutnya, enggak bisa ngapa-ngapain. Oleh karena itu makanya kita harus keluarkan. Hadirin berbahagia, ini yang ketiga. Yang ketiga, yang pertama tadi adalah orang yang berjalan di muka bumi rendah hati. Yang kedua dia tahajud, yang ketiga dapat rezeki, yang ketiga dia berdoa, yang keempat dia yang keempat dia apabila mengeluarkan rezekinya, hartanya dia tidak berlebihan dan tidak terlalu kikir. Ini yang keempat. Kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Yang kelima, mudah-mudahan kebenaran itu dari Allah SWT, yang salah dari saya sendiri. Saya lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.